Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Loh, itu kan Reni, Pak. Astaga, ujar mamahnya saat melihat Reni baru saja turun dari mobil jeep. Memang belum jodoh, gumam Pak Haji pelan. Dari kejauhan, Reni terlihat tersenyum sesaat sebelum akhirnya mobil jeep tersebut pergi lagi. Reni melangkahkan kakinya masuk melewati pagar rumahnya. Terlihat wajahnya sedikit lesu. Assalamualaikum, Reni memberikan salam kepada orang tuanya yang masih berdiri di teras rumah. Waalaikumsalam, jawab keduanya yang hampir bersama. Kok Mama dan Papa berdiri di sini? Tanya Reni heran dengan kedua orang tuanya. Mamahnya menatap wajah Reni. Kenapa kamu telat? Tanya mamanya yang masih sesungguhkan. Tadi habis makan dulu sama teman, jawab Reni mencoba tersenyum. Tadi mamanya tak sanggup melanjutkan ucapannya karena sudah kembali menangis lalu memeluk tubuh Pak Haji. Reni terkejut, dadanya sedikit sesak melihat mamanya tiba-tiba menangis. Pak, Mama kenapa? Tanya Reni pelan, dan wajahnya terlihat khawatir. Pak Haji menarik nafas sejenak. Tadi Pak Haji kembali menarik nafasnya sebelum melanjutkan ucapannya. Haji datang ke sini. Reni terkejut, tubuhnya bergetar dan telapak tangannya terasa basah mendengar ucapan pria itu. Kedua kakinya terasa lemah dan kedua matanya sudah mengeluarkan air mata kesedihan. Bibirnya gemetar dan tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun, sedangkan hatinya terasa sakit sekali saat ini. Dan kembali Pak Haji bersuara. Dia barusan pamit ke kami karena besok dia akan dimutasi ke Manado. Reni terasa mau pingsan mendengar kenyataan pahit mengenai Haji. Pak, kalian gak bohong. Suara Reni terdengar serak dan tangisannya makin keras di depan kedua orang tuanya. Sedangkan Pak Haji hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan anak gadisnya. Kenapa Papa tidak telepon Reni? Gadis itu tiba-tiba histeris dan matanya mulai terasa kabur. Pak, Reni. Ren, tiba-tiba tubuh gadis itu ambruk. Untung saja Pak Haji segera melompat dan memeluk tubuh Reni sebelum jatuh ke tanah. Pak, Reni, Pak. Akhirnya Pak Haji segera menggendong putrinya lalu membawanya ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar terlihat Reni mulai tersadar dan perlahan-lahan mulai membuka kedua matanya. Pak, Reni udah sadar. Ren, kamu udah sadar, nak? Tanya Pak Haji mengusap lembut kepala putrinya. Pak, Mah, Haji. Kembali gadis itu mengeluarkan air mata saat ia sadar dari pingsannya. Pak, telepon Haji sekarang, Pak. Telepon, Reni pengen ketemu sama Haji. Unyar Reni menggerak-gerakkan bahu papanya. Bentar, Papa ambil HP dulu, ujar pria itu lalu beranjak keluar untuk mengambil HP-nya. Tak lama pria itu kembali masuk ke dalam kamar dengan wajah yang terlihat kebingungan dan di tangannya tak hentinya mencari-cari kontak Haji. Pah, udah? Tanya mamanya. Bentar, kok Papa belum save nomor Haji ya? Ujar pria itu yang masih saja mencari-cari nomor Haji. Pah, bukannya nomor Haji sudah nggak aktif lagi, kata Reni dengan suara serak.
Iya, tapi dia udah kasih ke papa nomor barunya. Aduh, tapi papa simpan di mana ya? Ujar pria itu terlihat masih kebingungan. Kembali Reni terkejut mendengar ucapan papahnya. Jadi papa punya nomor Aji yang baru. Iya, di mana sih papa taruh? Kok papa nggak pernah ngomong sama Reni kalau Aji udah ganti nomor? Reni kembali menangis lalu mamanya segera memeluk tubuh gadis itu sambil mengusap pundak putrinya. Tenang sayang, pasti ada jalan keluarnya kok, ujar sang mama menenangkan Reni. Oh iya, papa baru ingat. Tiba-tiba Pak Haji mengingatnya lalu menatap kedua perempuan yang masih menatapnya penuh harap. Nomor Aji memang papa belum save di HP. Nah, papa ingat nomornya papa simpan di laci. Laci mana pak? Tanya Reni. Laci di meja toko, ujar pria itu membuat kedua perempuan itu menggelengkan kepalanya. Ya udah buruan papa ambilin di toko, kata Reni yang sudah sedikit tenang lalu mencoba bangun. Iya, sabar ya papa ambilin di toko dulu, ujar Pak Haji. Kemudian pria itu pun melangkah keluar dan diikuti oleh istri beserta putrinya dari belakang. Saat mereka bertiga sudah berada di ruang tamu dan Pak Haji baru saja memasang helm di kepalanya, tiba-tiba pintu rumah diketuk oleh seseorang. Siapa ya? Gumam Mama Reni, lalu ketiganya menoleh bersamaan ke arah pintu. Dua orang pria memakai jaket hitam segera masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Mengganggu, apakah betul ini rumah Pak Haji Syarif? Iya betul pak. Kami dari kepolisian. Hah?